Halo Michael besar, halo Michael kecil. Halo Evan, halo Mia, halo Valen, halo Tiara. Halo Riko, halo Delano, halo Mila, halo Evan, EL. Halo Grace, halo semuanya, halo Ethan, halo Itzel, halo Igen, halo Dev, halo semuanya. Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hebat. Mari kita menyanyikan satu lagu dulu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Dia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita dengar cerita, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, semua berdoa, tidak ada yang buka mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bisa kembali beribadah walaupun hanya lewat online. Kami bersuka cita sebab Tuhan Yesus hari ini bangkit bagi kami semua. Kami merayakan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan tercurah buat setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita mau nyanyikan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua nyanyi, semua sukacita, nggak ada yang cemberut, semua ketawa ya. Sebab hari ini kita bersukacita sebab Tuhan Yesus bangkit. Kita menyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku menang. Aku jadi anak hebat sebab Tuhan Yesus bangkit bagi aku. Anak-anak, hari ini kita mau mendengar cerita, ya. Tapi sebelum itu
kita mau lihat ada kakak-kakak yang bersama dengan Oma hari ini ya. Siapa mereka ya? Mau ngapain mereka ya? Coba kita lihat sama-sama ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu lagi di mana dia diletakkan. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingat perkataannya di Galilea. Oh iya, aku ingat Yesus pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hore, Yesus bangkit! Yesus bangkit. Anak-anak, barusan kita lihat mereka, siapa ada kakak Maria yang pakai kerudung orange, ya, dia nangis, tuh ada di belakang dia, katanya, ya. Lalu ada siapa tuh? Ada kakak Dina yang bilang apa? Katanya dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini, jangan nangis. Anak-anak, peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, yang menangis itu Maria dari Nazaret. Tapi hari ini kita melihat kakak Maria yang dari Papua, ya, memperagakan bagaimana Maria dari Nazaret itu menangis. Kenapa Maria menangis? Anak-anak, ketika itu Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Tuhan Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, darahnya tercurah buat kita semua. Anak-anak, Alkitab katakan darah Yesus anaknya itu, masih ingat ya, menyucikan kita dari segala dosa. Ya, dosa apapun yang pernah kamu lakukan, dosa apapun yang pernah kamu buat, firman Tuhan berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi seperti Oma Esther bilang minggu yang lalu, bahwa bukan karena kamu baik kamu diselamatkan, bukan karena kamu rajin ke gereja kamu diselamatkan dan diampuni dosanya, tapi karena apa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tersalib itu. Ya, kalau kamu ke gereja karena apa? Karena melakukan perintah Tuhan. Saat kamu percaya, Oma Esther bilang kamu jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di hati. Dan dia menolong kamu untuk menjadi anak yang baik. Anak-anak mau jadi anak yang baik? Mau. Jadi anak yang baik. Undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati, supaya Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya dalam hati kamu menolong kamu melakukan sesuatu yang baik, seperti perintah Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib, ya, ada kemudian murid-muridnya menurunkan dia. Ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Siapa namanya? Yusuf dari Arimatea. Ya, dia seorang kaya yang punya kuburan yang bagus. Kemudian dia bilang, kalau begitu Tuhan Yesus, turunkan Tuhan Yesus dan kuburkan di kuburan yang saya punya. Kemudian anak-anak, murid-muridnya menurunkan mayat Tuhan Yesus. Mereka menguburkan. Kalau orang mati diapain anak-anak? Dikubur. Kemudian dikubur. Tapi pada waktu itu anak-anak,
kuburannya tidak seperti sekarang. Kuburannya berupa sebuah goa. Siapa di sini yang pernah masuk ke dalam goa? Kuburannya seperti goa, kemudian ditutup oleh batu yang besar. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, pada waktu itu mayat Tuhan Yesus diberi kain putih, namanya kain kafan. Kemudian murid-muridnya menguburkan Tuhan Yesus, ditaruh di dalam goa, diberi rempah-rempah, kemudian batunya ditutup. Nah, anak-anak, murid-murid pada waktu itu semuanya sedih, termasuk yang tadi, Maria tadi ya. Dia sedih, Petrus sedih, Yohanes sedih, semuanya sedih. Semuanya menangis. Oh, Tuhan Yesus mati. Anak-anak, tapi sebenarnya sebelum Tuhan Yesus mati, dia pernah bilang sama murid-muridnya, "Hai murid-murid, aku akan mati di atas kayu salib. Orang-orang akan membunuh aku, tapi aku Tuhan yang berkuasa. Maut tidak dapat mengalahkan aku." Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, "Aku akan bangkit dan aku akan mengalahkan maut." Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut, upah dosa ialah mati. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Saat kita percaya, maka kita tidak mati lagi dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Kita hafalkan lagi ayat hafalan minggu yang lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak tinggal mati. Semua orang akan mati, tapi yang percaya Tuhan Yesus akan hidup kembali. Dan hidupnya di mana? Hidup selama-lamanya di surga. Pada waktu murid-murid sedih, ya, mereka semua sedih, mereka lupa perkataan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lagi sedih, suka lupa ya, suka lupa semuanya. Murid-murid juga lupa bahwa Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya ya, pada waktu hari yang ketiga, Maria yang tadi, Maria Magdalena dan Maria yang satu lagi lupa sama perkataan Tuhan Yesus. Berdua mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Kemudian mereka kaget sampai di sana. Kenapa kuburnya kosong ya? Oh, dia nangis. Oh, kubur Tuhan Yesus kosong. Tuhan Yesusnya dicuri. Mereka tidak ingat perkataan Tuhan Yesus. Tapi seperti yang tadi kita saksikan, ada malaikat yang datang. Malaikat ini tanya, "Kamu cari siapa?" Maria bilang, "Saya cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang gak ada, dicuri orang." "Kamu harus ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga." Oh iya, Maria baru ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, Dia akan bangkit. Anak-anak, dan betul, memang Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Ya, Dia hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Maut telah dikalahkan, kematian tidak bisa menang, tapi Tuhan Yesus yang menang. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hebat. Dan setiap orang, setiap anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di mana anak-anak? Di surga. Nah, di surga semua orang akan mati. Yang gendut, yang kurus, yang kaya, yang miskin, semuanya akan mati. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan
akan hidup, setelah mati akan hidup, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan tinggal di sorga. Ya, sorga, apa itu sorga sih? Sorga itu kata Alkitab satu tempat yang indah, yang bagus. Siapa di sini yang pengen punya rumah yang bagus? Tapi walaupun sebagus apapun rumahmu hari ini, tidak akan lebih bagus dari rumah yang Tuhan sediakan. Rumah itu kata Alkitab jalannya terbuat dari emas, gerbangnya dari mutiara. Asik, asik, asik. Tante Esther, Oma Esther juga mau ke sana. Ya, Oma Esther pingin lihat rumah yang disediakan Tuhan. Tuhan Yesus bilang pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak tinggal di bumi ini lagi. Kemudian dia naik ke surga. Tuhan Yesus bilang bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap orang, buat setiap anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau tinggal di surga? Saya. Oh, kamu ikut-ikutan aja mau? Ya, pasti semua mau tinggal di surga ya. Karena itu, hari ini kita bersuka cita, kita rayakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hebat. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus akan jadi anak-anak yang hebat. Sebab Tuhan Yesus yang anak-anak dan Oma Esther percaya, dia Tuhan yang hebat. Mari kita menyanyi dengan sukacita. Karena Allah cintaku, Yesus mati di salib. Semua nyanyi dengan sukacita ya. Semua belajar yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Karena Allah cintaku, Yesus mati di salib, mati karena dosaku, menyucikan hati. Sekali lagi. Karena Allah cintaku, Yesus mati di salib, mati karena dosaku, menyucikan hatiku. Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, hidup selamanya. Pada hari ketiga, batu kubur terbuka, murid Yesus saksikan, kabar baik diberitakan. Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, hidup selamanya. Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit, hidup selamanya. Anak-anak, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tidak tinggal mati di kuburan. Tuhan Yesus yang kita semua percayai adalah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang bisa menolong kita semua. Karena Tuhan Yesus hidup, Dia bisa menolong anak-anak. Anak-anak yang sakit hari ini bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan saya, ya. Kita bilang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Anak-anak yang sakit bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang hari ini sedih bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Barangkali anak-anak sedih hari ini, Tuhan Yesus, saya nggak bisa keluar-keluar karena ada corona. Tapi saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa menolong saya untuk melenyapkan virus-virus corona ini, supaya saya bisa sekolah minggu lagi, supaya saya
bisa sekolah lagi. Kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya. Tuhan Yesus bisa nggak menolong? Bisa. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang Hidup. Tuhan yang hidup. Kita mau berdoa ya. Ada yang mamanya sakit, papanya sakit mungkin. Ada hari ini yang papanya mungkin papa mamanya nggak punya uang karena nggak bisa kerja. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Dia sumber pertolongan, Dia sumber berkat. Minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong supaya diberkati papa mama saya, supaya mereka bisa dapat uang untuk beli makanan. Seperti Tuhan Yesus janji buat Tuhan Yesus akan mencukupkan. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup, Dia ada di sini anak-anak, dan Dia mendengar doa anak-anak, doa Om Esther, doa semua orang percaya. Dia mendengar, sebab Dia Tuhan yang maha mendengar. Dia Tuhan yang maha hebat. Dia Tuhan yang maha tahu, dan sekaligus Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya anak-anak, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau bilang sama Tuhan Yesus. Yang sakit, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak tinggal mati di kuburan, tapi Tuhan yang hidup dan bisa menolong kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan melihat setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkati Tuhan mereka semua satu persatu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan akan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan anak-anak pada pagi ini. Tuhan, yang sedih, Tuhan menghiburkan, Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah virus-virus corona itu dilenyapkan. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu yang datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik, Tuhan ajaib, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena kami naikkan doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Halo, sebelum kita selesai, Oma Esther ingin menyapa Wisnu yang ada di Ambon. Halo Wisnu, sampai ketemu minggu depan. Halo semuanya, anak-anak Gloria Maranatha, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.